Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di LE Channel. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat berjumpa kembali di LE Channel bersama Lukman di sini. Ini di malam hari ya, setelah berbuka puasa. Kita akan mereview ya beberapa ikan hias peliharaan kita ya, ikan cupang dan gapi ya. Di sini ada satu pasang ikan cupang. Dan ini adalah pasangan yang gagal ya teman-teman, jadi dia mungkin tidak berjodoh ya. Si betinanya padahal telurnya sudah penuh dan keadaan sehat ya keduanya ya. Mungkin ketidakcocokan dan akan kita pulihkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tadinya proses breedingnya karena ketidakcocokan, tidak ada buih ya, yang biasanya dibuat oleh pejantan dari cupang ini, tapi keadaan masih sehat. Ini jenis ikan cupang serit ya, yang bentukannya tuh seperti sisir ya. Ini jantannya masih sehat dan akan kita pulihkan di wadah botol, di botol seperti ini, botol air mineral yang 1 liter ya. Kita pulihkan dulu dan kita tambahkan sedikit daun ketapang ya, untuk menjaga pH air dan kenyamanan si ikannya. Kemudian yang betinanya ini jenis blue panda. Ya, telurnya udah banyak tapi tidak berjodoh mungkin ya. Telur sudah banyak dan akan kita pulihkan dengan posisi botol air mineral juga. Dan kita beri sedikit ketapang juga ya, daun ketapang. Ini akan kita posisikan di tempat yang jauh dari teman-temannya ya. Kita menyendiri dulu. Ini tahap pemulihan dulu teman-teman. Kita simpan sebelah sini saja dulu ya. Dan untuk pemulihan ini seperti yang lainnya ya, dia nampak sehat walaupun dengan tempat yang kotor ini ya. Sebenarnya ini kotoran dari sisa daun ketapang teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pemulihan atau pemeliharaan harian ya, ditempatkan di tempat plastik agar suhunya tidak mengalami perubahan suhu yang drastis ya, tetap stabil. Itu tipsnya teman-teman, agar si ikan tetap sehat ya. Dan bekas airnya ini teman-teman masih banyak kandungan makanan ya untuk burayak ikan. Di sini masih ada jumlah kutu air dalamnya dan infusoria ya, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Terdapat infusoria juga kutu air. Dan ini akan saya gunakan sebagai tempat pembesaran ikan gapi HB white yang saya punya ya. Dia baru saja melahirkan teman-teman, ada di sebelah sini.
sudah nampak ya anakan dari Guppy HB White ya teman-teman. Dan ini akan segera kita pindahkan karena untuk mengurangi resiko berkurangnya jumlah anakannya. Karena biasanya kalau si indukan sudah lapar, dia anakannya dimakan juga teman-teman. Oke teman-teman, udah terangkat semua ya anakan dari Guppy HB White ini. Kita tempatkan di ember untuk tahap pembesaran ya teman-teman, dengan memberikan pakan kutu air ya. Di sini kebetulan masih ada kutu air yang tertinggal dan jumlah infusoria juga ada ya, yang pastinya akan dimakan oleh burayak ikan Guppy ini ya teman-teman. Dan teman-teman, posisi air ini adalah posisi air bekas breedingan ikan cupang tadi ya. Dan menurut pengalaman yang saya jalani, bekas atau air bekas ini masih bisa berfungsi dengan baik ya, tidak meracuni si burayak ikan ini ya. Malah ini diposisikan seperti di alamnya ya, ada dedaunan yang sengaja tidak akan saya ambil ya, karena ini banyak zat-zat juga yang diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di sini ya. Dedaunan kering dan yang basah ini masih saya tinggalkan, saya posisikan seperti layaknya di alam ya teman-teman. Untuk jenis yang lainnya ini jenis Tuxedo Koi ya, dia termasuk yang tahan banting juga ya, jadi posisikan seperti di alamnya juga. Ini sudah lahiran juga teman-teman, kemarin sudah saya pindahkan, ada di sebelah sini. Nah ini anakan dari Tuxedo Koi yang tadi ya, saya tempatkan di baskom dan dia cukup sehat ya, dengan posisi layaknya seperti di alam dengan ada tanaman air. Dan tadi sudah saya kasih makan kutu air, nampak gendut-gendutnya. Ini adalah sudah angkatan kedua ya, sudah 2 kali lahiran dari indukan yang ini ya teman-teman. Sudah 2 angkatan dan jumlahnya lumayan banyak. Kemudian ini ada yang agak rewel ya teman-teman, ini jenis albino koi. Dia agak rewel, masih pengolahan cara memposisikan tempat dan airnya ya, masih kita ulik dia senangnya seperti apa gitu ya teman-teman. Dia akan betah di tempat yang seperti apa masih kita ulik, tapi ini si pejantannya masih nampak sehat, cuman betinanya agak loyo ya, dia diam di bawah. Dan teman-teman, kita di sini akan memantau juga perkembangan anakan Guppy campuran
yang ini ada di usia 3 minggu ya teman-teman. Ini sudah lumayan kelihatan warnanya dan cukup sehat ya. Diposisikan di apa nih ya, wadah plastik ini ya. Saya pembesaran di tempat yang seperti ini karena lahan yang terbatas ya teman-teman, dan alhamdulillah masih sehat ya. Mungkin ada dari posisi dan jenis pakan yang utama di sini, kita memakai pakan kutu air ya, makanan hidup, jadi dia selalu segar, selalu sehat. Kemudian ini yang jenis AFR atau albino floret yang saya piara ini kemarin sudah sempat lahiran juga. Di sini ada jumlah anakan yang masih kecil-kecil ya. Ini kemarin saya panen dari bak plastik, lalu saya pindahkan ke posisi di sini di tempat pembesaran ini ya, dengan ada antara 3 sampai 4 angkatan nih teman-teman. Saya gabung di sini semua karena bentuknya masih kecil, dia tidak akan saling serang ya, masih aman. Jumlahnya sudah bertambah karena kemarin udah lahiran, dan kita pantau indukannya teman-teman. Nah di sini tampak ada lahiran juga ya teman-teman, masih ada anakan di sini, masih ada anakan. Jadi beberapa indukan ini sudah ada yang melahirkan. Indukan udah kelihatan perutnya yang tadinya buncit sudah mengecil ya, tandanya udah lahiran. Dan ini ada di sini di dalam saringan ini ya. Tadi posisinya sebenarnya indukannya ada di dalam saringan, tapi dia loncat ya, akhirnya dia betah di luar, dan malah kebalik ya, si anakannya yang betah di dalam saringan ini teman-teman. Nah ini ada beberapa ekor yang belum saya angkat ya. Kemudian untuk indukan masih banyak yang buncit ya, mungkin beberapa hari ke depan dia akan melahirkan. Kemudian jantannya, nah ini tips buat untuk si pejantan ini teman-teman ya. Di sini ada yang kelelahan dengan posisi ekor terlalu lebar. Nah jika teman-teman menghadapi hal seperti ini ya, si pejantannya ekornya bisa dipotong ya teman-teman, untuk menjaga keseimbangan dan tidak akan mengganggu kesehatan si pejantan ini ya. Agar lebih ringan pergerakannya, kita bisa memotong ekornya teman-teman. Ini belum saya potong, kemarin udah saya potong 2 ekor. Ini ada 2 ekor yang belum saya potong teman-teman, sedangkan yang lain masih ekornya masih kecil, jadi masih lincah ya. Oke teman-teman, semua sudah kita pantau, dari mulai indukan yang gagal ini ya, indukan cupang yang gagal berjodoh ya, padahal dia dalam keadaan sehat. Mungkin istilahnya kalau di dunia percupangan ini harus dibom dulu sama jentik nyamuk ya teman-teman. Kebetulan jumlah jentik nyamuk sekarang agak sulit dicari ya. Jadi kesimpulan semuanya, untuk pemeliharaan jenis ikan cupang dan gapi ini, modal utamanya yaitu jenis airnya ya teman-teman. Kalau saya di sini airnya dapat beli ya, karena dia dari air pegunungan, lalu saya endapkan semalam. Walaupun dengan tanpa daun ketapang dia tetap sehat, apalagi ditambah daun ketapangnya dia semakin sehat. Saya pernah menggunakan air dari rumah sendiri, saya endapkan selama 10 hari, masih tetap zat besinya tinggi ya teman-teman. Jadi kesehatan si ikan terganggu, jadi airnya saya beli ya untuk si airnya ini. Dan untuk mengganti airnya, kita melihat posisi ikan, dimana dia siripnya sudah tidak nyaman ya, sudah tidak mekar ya, menutup gitu ya, atau kuncup. Nah, kita segera ganti ya. Mungkin kalau di saya hampir dari 4 hari sampai 1 minggu sekali
saya ganti air, karena kalau ganti air tiap hari repot juga ya. Jadi kita hampir ya hitung seminggu sekali lah, paling lambat mungkin seminggu lebih baru diganti air. Dan untuk ikan gapi, nah ini yang sedikit agak unik ya. Saya posisikan hampir beberapa bulan tidak saya ganti air, saya cuma menambah ya. Kekuatan ikan gapi bagus ya teman-teman. Kita cukup menyifon paling ya, menyifon bagian bawahnya, lalu kita tambahkan air, dan itu pun saya lakukan mungkin sekitar 2 minggu sekali ya. Lebih baik mungkin seminggu sekali mungkin lebih baik ya. Bisa saya uji coba dengan 2 minggu sekali, ikan masih tetap sehat. Kemudian untuk pemeliharaan ikan gapi sendiri lebih ringan karena lebih kuat dari ikan cupang ya, tanpa diganti air setiap minggu atau setiap hari. Dan perubahannya sudah kita lihat tadi ya, pertumbuhannya semua sehat teman-teman. Jadi mengurangi juga biaya produksi ya teman-teman ya. Kita tidak terlalu repot di biaya air ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian review kita tentang ikan peliharaan kita ya, ikan cupang dan ikan gapi ini untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Tetap dalam satu frekuensi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.